Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan sangat baik. Setelah beberapa minggu kita tidak ada pertemuan, hari ini kita berteman bersama membahas tentang teks murid. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya satu orang memimpin kita dalam doa. Kepada adik-adik, baik kita siapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih pada adik-adik karena sudah memimpin kita dalam hidup. Oke, terima kasih kepada adik-adik karena sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengar, menyimak, dan selalu menyiapkan waktu adik-adik semua mendengarkan apa yang akan Ibu berikan pada adik-adik hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu teks naratif. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Pernah mendengar teks naratif? Pernah Ibu? Oke. Menurut adik apa itu teks naratif? Teks naratif pada menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian secara kronologis atau berurutan sehingga membentuk sebuah cerita. Oke, jawabannya sangat benar sekali. Terima kasih kepada adik-adik karena sudah menjawab dengan sangat baik. Dan seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa teks naratif ini sangat penting sekali karena dia akan menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis yang artinya berurutan. Maka dari itu, teks naratif ini sangat penting sekali Ibu bagikan kepada adik-adik semua untuk bisa mengetahui sejauh mana teks naratif itu dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks naratif itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama, teks naratif ini menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman. Nah, adik-adik, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa teks naratif ini itu menceritakan sebuah peristiwa atau pengalaman, baik yang benar-benar terjadi maupun rekayasa spontan. Yang kedua, dia ini memiliki alur cerita yang jelas, yang terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Dari sini juga terdapat tokoh dan penongkohan. Nah, pada bagian ini adik-adik kita juga harus tahu betul bahwa teks naratif ini memiliki alur yang jelas. Alur cerita yang jelas terdapat awal, pertengahan, dan juga akhir. Apa yang akan menjadi awal dari teks tersebut dan apa juga yang akan menjadi tengah dan menjadi akhir dari teks tersebut. Lalu bukan hanya itu, tetapi di sini juga harus ada tokoh dan juga penongkohan. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Dalam drama itu terdapat tokoh. Misalkan tokoh protagonis, antagonis, dan apa di situ adik-adik? Oke, kan sudah. Kemudian ada juga memiliki latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, ini juga sangat penting sekali dalam teks naratif, yang artinya bahwa dalam teks tersebut memiliki latar tempat, waktu, dan suasana. Suasana apa yang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian tempatnya di mana tempat kejadian itu terjadi. Dan juga yang paling penting yakni waktu. Kapan itu peristiwa terjadi? Jam berapa? Tahun berapa? Kemudian ciri-cirinya juga mengandung konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Nah, ini juga sangat penting karena apa? Dalam sebuah cerita, kalau tidak ada konflik, cerita itu tidak akan menarik. Bagaimana mungkin sebuah cerita tidak punya konflik? Tentunya ketika sebuah cerita tidak punya konflik, otomatis cerita tersebut tidak ada menariknya. Tidak ada sesuatu hal yang baru atau yang berbeda dari cerita-cerita lain. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja hindangan. Misalkan berlari, berjalan, menangis, dan sebagainya. Disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya ada tujuan. Teks naratif ini juga memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menghibur pembaca atau pendengar. Nah, ini seringkali kita baca teks naratif, tentunya itu akan membuat perasaan kita ini merasa senang dan juga itu akan menghibur diri kita.
Misalkan di saat kita sedih, tetapi tiba-tiba orang membaca teks naratif, otomatis kita bisa terasa terhibur gitu. Yang kedua, menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Nah, ini yang paling logis dari adik-adik dalam teks naratif. Ini salah satu nilai yang akan bisa kita ambil dalam teks naratif, yakni dari teks tersebut kita belajar, kita menilai pesan apa yang disampaikan dalam cerita ini. Hal-hal baik seperti apa yang akan kita jadi pedoman atau menjadi inspiratif dalam kehidupan kita. Kemudian teks naratif ini juga dapat memberikan pengalaman dan wawasan melalui cerita. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui selama ini, saya rasa teks naratif ini sering sekali kita dengar, sering sekali adik-adik baca, baik di perpustakaan umum, perpustakaan daerah, sering sekali membaca tentang teks naratif. Dan teks naratif ini sangat berfungsi sekali untuk menambah kita punya wawasan, kita punya pengalaman, mulai belajar dari teks tersebut. Dan yang terakhir itu, teks naratif ini bisa mengembangkan imajinasi pembaca. Bayangkan adik-adik, ketika kita membaca teks naratif, otomatis dalam benak kita, akhir dari cerita ini, apa pertanyaan? Apakah konflik ini bisa benar-benar diselesaikan atau tidak? Nah, dari situ kita mulai sebagai pembaca, kita mulai berpikir jauh sudah terkait dengan teks naratif yang telah ditulis oleh penulis itu sendiri. Selanjutnya tentang manfaat teks naratif. Nah, adik-adik, teks naratif ini tidak hanya memiliki ciri-ciri dan tujuan, tetapi juga ada manfaatnya ketika kita membaca teks naratif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Nah, otomatis sebelum kita menulis sesuatu, pasti kita sudah membaca berbagai banyak hal, dan sehingga ketika kita sudah membaca atau menggali informasi sebanyak mungkin, otomatis dengan sendirinya kita punya wawasan atau imajinasi bisa berkembang dan kita bisa menemukan ide untuk menulis hal-hal yang sudah kita baca. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Ini juga paling penting dalam kita menulis teks naratif. Ini juga sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita, adik-adik. Yang ketiga itu menanamkan nilai moral dan karakter. Nah, ini hal penting bahwa dengan adanya teks naratif, kita baik sebagai pembaca ataupun pendengar ataupun penulis, kita bisa memetik nilai-nilai moral seperti apa yang ada dalam teks naratif itu sendiri. Yang keempat di sini, menambah pengetahuan dan pengalaman. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa teks naratif ini selain kita berpikir atau berimajinasi yang jauh, melatih kita berimajinasi, terus menemukan kita nilai-nilai moral atau pesan moral yang telah disampaikan, tetapi juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kemudian teks naratif ini melatih kemampuan memahami alur dan isi cerita. Ya, benar sekali. Dengan kita sering melatih menulis atau membaca, mendengar berbagai cerita teks naratif, otomatis kemampuan kita dalam memahami suatu alur peristiwa itu dengan sendirinya pemikiran kita itu bisa luas atau bisa terstruktur, adik-adik. Yang terakhir itu menjadi sarana hiburan edukatif. Nah, melalui teks naratif, adik-adik, kita bisa menjadi orang yang mampu mengedukasi hal-hal seperti apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca atau pada pendengar. Karena dengan hal tersebut kita mampu menginspirasi banyak orang melalui tulisan-tulisan yang akan kita tampilkan atau akan kita publikasikan melalui media. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau belum paham apa yang Ibu sampaikan tadi. Sudah paham, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada struktur. Nah, selanjutnya jadi kita akan membahas bersama terkait dengan struktur teks naratif. Yang pertama, orientasi. Nah, pada bagian orientasi ini, itu akan memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Selanjutnya kita akan memahami struktur dari teks naratif. Yang pertama itu orientasi. Pada bagian orientasi ini, kita akan harus mengetahui atau memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, komplikasi.
Pada bagian ini berisi munculnya masalah atau kemungkinan selera. Dan ketiga, resolusi. Nah, resolusi ini itu akan menjelaskan penyelesaian konflik atau problem yang sedang terjadi dalam peristiwa itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada koda. Pada bagian terakhir ini itu berisi pesan moral atau pelajaran yang akan kita ambil dalam teks naratif yang telah kita baca atau telah kita dengarkan secara sama. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting itu bagaimana cara kita menerapkan teks naratif ini, menerapkan ilmu-ilmu yang saya berikan tadi melalui tindakan nyata. Yang pertama, yaitu pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teks naratif ini digunakan dalam bentuk cerita, dongeng, dan pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan literasi serta diri. Yang kedua, sastra. Dalam sastra, teks naratif ini digunakan dalam bentuk cerpen, novel, legenda, dan cerita rakyat. Sedangkan dalam media massa digunakan dalam artikel, pengalaman pribadi, kisah inspiratif, dan berita lucu. Dan yang terakhir itu, kehidupan sehari-hari digunakan saat kita menceritakan pengalaman pribadi kita atau kejadian yang benar-benar terjadi pada saat di masa lalu atau masa yang akan kita alami sekarang ini. Nah, kemudian ada contoh teks naratif. Ibu telah membuat salah satu contoh yang sangat realitas dengan kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Contohnya itu tentang Malik Bunda. Sebelum ini saya ingin bertanya dulu pada adik-adik, pernah dengar cerita Malik Bunda? Pernah Ibu? Oke, saya ingin bertanya dulu, apa pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut? Pesan moral dari cerita yang saya baca tentang Malik Bunda, yang mana seorang anak yang mengakhiri berada di ibunya, berada di tubuhnya, dia lebih memilih hati-hatinya dan dia tidak mau mengakui ibunya. Jadi pada akhirnya ibunya tidak menerima bahwa akan dia mengakui dirinya, jadi dia musuh itu lagi menjadi waktu bersama dengan anak-anaknya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih adik Elvin, memang adik Elvin ini sangat luar biasa sekali. Menjelaskan pesan moral yang disampaikan dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Oke, jadi itu tampilkan di depan ini terkait dengan salah satu contoh teks naratif. Kemudian, Ibu ingin memberikan kesimpulan terkait dengan materi ini. Jadi adik-adik, teks naratif ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia pendidikan, dunia bisnis, ataupun di kehidupan masyarakat kita. Karena teks naratif ini menceritakan tentang kejadian ataupun peristiwa yang benar kita alami, ataupun hanya sekadar imajinasi kita. Dan di sini juga Ibu menyarankan pada adik-adik semua untuk berani mencoba, berani memulai, bahwa dengan menulis kita itu mampu menjadi versi diri yang menjadi lebih baik lagi. Saya ingin sekali agar adik-adik semua setelah mengikuti pelajaran hari ini bisa menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Oke, tugas adik-adik semua saya berikan kumpulnya itu hari Senin, dan tugasnya itu membuat salah satu contoh teks naratif. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Waktunya sudah habis, sekarang kita pulang. Saya persilakan satu orang untuk pimpin kita dalam doa pada adik-adik. Baik, mari kita siapkan doa dalam doa. Oke, terima kasih. Sekarang saya mengucapkan terima kasih pada adik-adik semua karena telah hadir pada hari ini. Walaupun ada beberapa orang yang tidak hadir, mungkin karena halangan, maka dari itu saya silakan adik-adik untuk pulang. Terima kasih, Ibu.